Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pernahkah kita membayangkan seorang anak kecil yang lahir merdeka tiba-tiba dirampas dari pelukan ibunya, dijual sebagai budak, dan dibawa jauh dari kampung halamannya? Tangisnya pecah di padang pasir, nasibnya seolah gelap tanpa harapan. Namun, siapa sangka, anak kecil itu kelak justru dipilih Allah untuk tinggal di rumah Rasulnya, menjadi orang terdekat beliau, bahkan gugur mulia sebagai panglima Islam. Inilah kisah yang luar biasa, kisah penuh air mata, cinta, dan keberanian. Kisah Zaid bin Harithah, budak kecil yang Allah angkat menjadi sahabat Nabi. Sekitar tahun 580 Masehi, di sebuah lembah tandus di Najd, wilayah Arab Tengah, hidup seorang anak kecil bernama Zaid bin Harithah. Ia lahir dari keluarga Arab yang merdeka. Ayahnya, Harithah, adalah seorang bangsawan di kabilahnya. Zaid tumbuh di pangkuan kasih sayang ibunya, bermain riang bersama teman-teman sebayanya. Namun, takdir kadang berputar di jalan yang tak kita duga. Saat Zaid masih kecil, ia ikut ibunya berkunjung ke kampung kerabat. Tiba-tiba, segerombolan pasukan perampok menyerang. Mereka menawan banyak orang, termasuk Zaid kecil. Tangisan anak itu menggema di padang pasir. Ia dipisahkan dari ibunya, dari ayahnya, dari kampung halamannya. Dari anak merdeka, ia dijual sebagai budak di pasar Ukas. Betapa hancur hati seorang anak kecil. Tetapi Zaid menerima takdir dengan kesabaran. Allah menyiapkan jalan yang tak disangka. Seorang wanita Quraisy membeli Zaid sebagai hadiah untuk keponakannya, Khadijah binti Khuwailid, seorang saudagar mulia di Mekah. Khadijah kemudian menghadiahi Zaid kepada suaminya yang penuh kelembutan, Muhammad bin Abdullah SAW, yang kala itu belum diangkat menjadi nabi. Di rumah Muhammad, Zaid menemukan sesuatu yang tak ia dapatkan sejak kecil: kasih sayang. Muhammad SAW memperlakukan Zaid bukan sebagai budak, tetapi sebagai keluarga. Ia diajak makan bersama, diperlakukan dengan hormat, dan tidak pernah dipukul atau dimaki. Zaid tumbuh di rumah penuh cahaya itu hingga suatu hari ayah dan pamannya menemukan keberadaannya. Mereka datang ke Mekah dengan penuh harap, membawa tebusan besar untuk membebaskan Zaid. Mereka berkata kepada Muhammad, "Wahai Muhammad, bebaskanlah anak kami. Ambillah tebusan yang kami bawa." Namun Rasulullah menatap Zaid dengan lembut dan berkata, "Aku serahkan keputusan ini kepada Zaid. Jika ia mau pulang, silahkan. Jika ia mau tetap bersamaku, maka aku tidak akan menghalanginya." Ayah Zaid menangis haru. Tetapi jawaban Zaid justru mengejutkan semua orang. Dengan suara tegas, anak muda itu berkata, "Aku tidak memilih siapapun selain Muhammad. Aku melihat kasih sayang darinya. Aku merasakan kemuliaan darinya. Ia lebih dari ayah dan ibu bagiku." Sejak hari itu, di hadapan Ka'bah, Muhammad SAW mengumumkan, "Wahai kaum Quraisy, saksikanlah, Zaid adalah anakku. Aku mewarisinya dan ia mewarisiku." Sejak saat itu, ia dikenal sebagai Zaid bin Muhammad. Ketika wahyu pertama turun, Zaid adalah orang pertama di luar keluarga inti yang beriman. Ia menyaksikan kebenaran, ia mendengar ayat-ayat Allah turun dari langit, dan ia berikrar untuk bersama Rasulullah hingga akhir hidup. Zaid bukan hanya anak angkat, ia menjadi sahabat dekat dan panglima perang. Dalam perang Mu'tah di tanah Syam, Rasulullah SAW menunjuk Zaid sebagai panglima utama. Bayangkan, seorang yang dulunya budak, kini memimpin pasukan Muslim melawan ribuan tentara Romawi. Rasulullah SAW berkata, "Jika Zaid gugur, maka Ja'far bin Abi Thalib yang memimpin. Jika Ja'far gugur, maka Abdullah bin Rawahah yang memimpin." Perang pun berkecamuk. Zaid mengangkat panji Islam dengan gagah berani. Anak kecil yang dulu dirampas dari ibunya, kini berdiri sebagai panglima Allah di medan jihad. Namun, takdir Allah kembali menjemputnya.
Anak angkat Rasulullah itu gugur syahid di medan Mu'tah, Panji Islam pun berpindah tangan. Ketika kabar syahidnya Zaid sampai ke Madinah, Rasulullah SAW menangis terseduh-seduh. Ia memeluk putra Zaid, Usamah bin Zaid, dan berkata, "Engkau anakku, dan ayahmu adalah orang yang paling aku cintai." Begitulah, meski Zaid wafat, namanya tetap harum di hati Rasulullah SAW. Bahkan Al-Quran pun menyinggung kisah hidupnya dalam surah Al-Ahzab. Ketika Allah menghapus tradisi anak angkat disamakan dengan anak kandung. Sejak itu, ia kembali dipanggil Zaid bin Harisah. Dan ia menjadi satu-satunya sahabat Nabi yang namanya disebut langsung dalam Al-Quran. Kisah Zaid mengajarkan satu hal besar. Allah tidak menilai seseorang dari asal-usulnya, tetapi dari hati dan kesetiaannya. Dari budak tak berdaya, Zaid menjadi panglima. Dari anak yang hilang, ia menjadi kekasih Rasulullah SAW. Dan dari hidup yang penuh air mata, ia berakhir dengan syahid di jalan Allah. Saudaraku, inilah kisah Zaid bin Harisah, budak kecil yang dipilih Allah untuk dekat dengan nabinya. Semoga kita belajar darinya, bahwa kemuliaan bukan pada status, bukan pada harta, tetapi pada iman, kesetiaan, dan keberanian untuk berjuang di jalan Allah. Wallahu a'lam. Saudaraku, dari kisah Zaid bin Harisah, kita belajar bahwa kemuliaan bukan ditentukan oleh status atau asal-usul, tetapi oleh kesetiaan, iman, dan keberanian berjalan di jalan Allah. Dari seorang budak kecil yang ditawan, ia tumbuh menjadi orang yang dicintai Rasulullah SAW hingga gugur mulia sebagai syuhada. Semoga kisah ini meneguhkan hati kita, bahwa siapapun kita, dari manapun asal kita, Allah selalu melihat hati kita. Dan dengan iman, Allah bisa mengangkat derajat kita setinggi-tingginya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.